Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Sabtu 8 Maret 2025. Tertulis di dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 19. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daniel berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan dari Tuhan, memohon keampunan dosa dari Tuhan, mengingat betapa bangsa Israel dan Yehuda telah jauh dari Allah, tidak taat lagi kepada firman Tuhan. Seluruh rakyatnya mulai menduakan Tuhan. Tidak hanya itu, raja-raja dan para pemimpin-pemimpin pun telah menuju kebobrokannya dan mengandalkan kekuatan dunia dan kekuatan dirinya sendiri. Umat Tuhan tidak mau lagi mendengar suara para raja yang memimpin, tidak mau lagi mendengar suara para nabi yang menyampaikan firman Tuhan. Karena sedemikian, penantangan umat kepada Allah, penolakan umat kepada kedaulatan Allah, maka Tuhan sudah harus menghukum umatnya. Sebagaimana dulu disampaikan kepada Nabi Yeremia, mereka akan terbuang selama 70 tahun. Dan masa itu sudah ada di hadapan mata Daniel. Masa itu sudah tepat berada dekat dengannya dan dengan umat Israel dan juga Yehuda. Pada saat itulah Daniel berdoa. Dia memohon keampunan dosa dari Tuhan Allah. Dia sadar segala pelanggaran akan perintah Tuhan. Dia sadar segala perlakuan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang telah terbiasa dilakukan oleh umat Israel. Itu sebenarnya menjadi satu kesalahan yang tidak bisa disembunyikan lagi. Itu sudah sangat nyata. Namun demikian, Daniel tahu bahwa hanya kepada Tuhanlah dia berseru. Jikalaupun Tuhan harus menghukum, tapi tidak untuk membinasakan, melainkan untuk menghajar umatnya, supaya mereka berbalik kepadanya, supaya mereka berpaling kepada Tuhan Allah. Daniel berdoa dan memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan kiranya mengampuni kesalahan, dan supaya Tuhan kiranya oleh belas kasihannya dapat membatalkan hukumannya kepada umatnya. Oleh karena itu dia kunci dengan pernyataan, ya Tuhan dengarlah, ya Tuhan ampunilah, ya Tuhan perhatikan dan bertindaklah. Daniel tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Pengasih, yang mengasihi umatnya, dan kebesaran namanya ada di dalam umatnya juga yang disematkannya. Maka dia meminta kiranya Tuhan menunjukkan keadilannya untuk menolong mereka lepas dari hukuman itu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui nats ini kita diajak agar mau memohon ampun atas dosa dan kesalahan kita, atas dosa dan kesalahan orang lain,
atas dosa dan kesalahan gereja, atas dosa dan kesalahan masyarakat serta bangsa dan negara kita. Kita harus merenungkan dosa-dosa kita dan tentu sampai kepada pertobatan kepada Allah. Kita mengaku dan mengubah segala hal yang melanggar perintahnya. Kita juga harus mengakui bahwa kita ini memiliki keterbatasan sebagai manusia. Kita ini sangat membutuhkan pertolongan dari Allah, sehingga hidup kita harus sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Kita juga harus mengingat bahwa sebagai orang percaya kita ini dipilih untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Hal ini mengajarkan kita untuk tetap percaya bahwa Allah mendengarkan doa dan Dia akan bertindak sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kebenarannya. Untuk itu, penting bagi kita memegang teguh janji-janji Allah dan menjalani hidup yang setia kepadanya. Dan biarlah kita senantiasa taat kepada firman dan perintah-perintahnya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami ini lemah dan terbatas. Kami banyak melakukan dosa. Ampunilah kami ya Tuhan atas segala dosa-dosa kami. Dan kiranya Engkau mendengarkan setiap doa permohonan kami. Engkau kiranya mendengarkan seruan kami. Ya Tuhan, dengarlah kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah sesuai dengan kebenaran-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.